Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Bintang kuning terumbu karang tertutup lapisan atmosfer yang tebal. Dan sekarang di luar atmosfer ada lapisan jaring cahaya yang menyelimuti seluruh Reef Yellow Star. Di langit yang mengelilingi Reef Yellow Star ada 16 Immortal Emperors yang mengontrol Sealing Element Refining Flame Array. Kali ini Kaisar Yu telah mengumpulkan sejumlah besar Kaisar Abadi di bawahnya. Kaisar Abadi Qianqi pemimpin 36 Kaisar. Karena kekuatannya dianggap cukup bagus, ia telah menjadi salah satu dari 16 penyetel formasi Immortal Emperors yang ditempatkan di Reef Yellow Star yang kemungkinan besar akan munculnya Qin Yu. Kaisar Abadi Qianqi berada jauh di atas langit. Dia berdiri di sana begitu saja. Di tangannya adalah mutiara spiritual transmisi. Namun Kaisar Abadi Qianqi memiliki ekspresi menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Membakar seluruh planet bagaimana mungkin? Ini adalah planet besar dan ada lebih dari 1 juta dewa. Jumlah pembudidaya bahkan lebih dari 100 juta. Apakah Kaisar Abadi Muyan salah mengira perintah itu? Pada saat ini Kaisar Abadi Qianqi tidak segera melaksanakan perintah tersebut. Sebagai gantinya dia mengirim transmisi kembali untuk menanyakan. Tidak hanya Kaisar Abadi Qianqi, semua dari 16 Kaisar Abadi yang bertanggung jawab untuk mengatur arai penyulingan api elemen penyegelan telah mengirim transmisi kembali ke Kaisar Abadi Muyan dan Kaisar Yu untuk bertanya lagi. Mereka tidak berani percaya dengan transmisi aslinya. Kesadaran Kaisar Abadi menyapu isi transmisi mutiara spiritual. Kaisar Abadi Muyan yang berdiri di sampingnya juga telah menerima pesan itu. Dia melihat ke arah Kaisar Yu dan berkata dengan sedikit antisipasi. Yang mulia, meskipun Immortal Emperor Muyan juga dapat dianggap sebagai setan dan tanpa ampun tetapi membakar seluruh planet terlalu kejam. Semuanya mulai api pemurnian arai penyegelan elemen api. Membakar seluruh planet. Tidak peduli apa kita harus menemukan Qin Yu. Kali ini Kaisar Yu memutuskan untuk memberikan perintah secara pribadi. Api surgawi yang sangat senyap sangat kuat selain dari Immortal Artifacts apalagi yang tidak bisa dibakar, Kaisar Yu sangat percaya diri. Dia kemudian berbalik dan memberi perintah pada pedang berdarah hijau abadi dan Kaisar Abadi berpakaian kuning di sampingnya. Ayo pergi, kita akan keluar dari jangkauan Reef Yellow Star dulu, ya Yang Mulia. Muyan dan Zibai menerima pesanan pada saat yang bersamaan. Kaisar Abadi Muyan sedikit kecewa dan frustrasi di dalam hatinya. Adapun Zibai dia tidak terlalu peduli tentang itu. Bukankah itu hanya membakar planet, alam abadi dan iblis yang tak terbatas dipenuhi dengan planet yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana jika seseorang akan dibakar? Ketika 16 Kaisar Abadi yang agung menerima perintah pribadi Kaisar Yu, mereka tidak lagi memiliki angan-angan. Di antara 16 Kaisar Abadi yang hebat, Kaisar Abadi Yu Fan yang bertanggung jawab atas formasi besar mulai menyebarkan kesadaran abadi. Dia memberi perintah kepada 15 Kaisar Abadi lainnya. Mulailah dengan Blue Heavenly Flames, mulailah teknik Refining Flames. Begitu dia memberi perintah, 16 Kaisar Abadi hampir secara bersamaan mengeksekusi teknik segel. Setiap salah satu Kaisar Abadi mulai memancarkan api surgawi biru dari tubuh mereka. Mereka berasimilasi dengan teknik segel tangan. Dan pada saat ini jaring cahaya yang menyelimuti seluruh Reef Yellow Star mulai bersinar. Pada saat yang sama energi roh elemental di dalam ruang kosmik yang tak terbatas mulai bergerak dengan panik. Mereka mulai berkumpul di jaring cahaya Sealing Element Refining Flames Array. Energi dari seluruh formasi besar meningkat pesat. Api biru redup mulai menyala di atas jaring cahaya yang menutupi seluruh bintang kuning terumbu karang. Segera setelah itu gumpalan api jatuh dari jaring cahaya. Sealing Element Refining Flames Array itu memiliki dua penggunaan utama. Salah satunya untuk Seal Elements dan yang lainnya untuk Refine Flames.
Setelah Refined Flames dikirim, semuanya akan menjadi ketiadaan. Ada 3 kota besar di Reef Yellow Star. Kota-kota itu menempati wilayah yang sangat luas. Di dalam kota ada banyak pembudidaya. Di dalam restoran, paman bela diri yang agung sekarang setelah seluruh Reef Yellow Star ditutup dan bahkan arai penyampaian antar bintang dihancurkan, kita tidak punya cara untuk meninggalkan Reef Yellow Star. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Seorang pemuda yang anggun memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Mayoritas orang di restoran ini sedang melihat paman bela diri agung ini. Dia adalah Golden Immortal level 8. Di Reef Yellow Star dia sudah dianggap sebagai karakter terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Kami hanya bisa menunggu. Paman bela diri hebat ini juga tidak punya solusi. Namun semua orang harus tenang. Susunan formasi besar yang menyegel bintang kuning terumbu ini seharusnya menjadi arai pemurnian api elemen penyegel yang legendaris. Bagi mereka untuk menggunakan susunan formasi ini, seharusnya orang-orang yang mengatur susunan formasi ini mencoba menangkap seseorang. Saya percaya bahwa setelah mereka menangkap orang itu, mereka akan secara sukarela membatalkan susunan formasi yang hebat. Mendengar kata-kata paman bela diri hebat, orang-orang di restoran menjadi sedikit lebih tenang. Paman bela diri hebat, lihat. Tiba-tiba seorang pemuda yang duduk di dekat jendela menunjuk keluar jendela. Itu adalah Blue Heavenly Flames, segumpal bola api berwarna biru seukuran manusia jatuh dari langit. Itu jatuh ke jalan, segera itu meledak dan dalam sekejap api menutupi seluruh lingkar 100 meter dari ledakan. Tanah pun langsung dibakar menjadi abu. Semuanya lari. Tiba-tiba seseorang berteriak keras. Karena bahkan atap restoran itu terbakar dengan api biru, bebatuan yang menyusun restoran dan penghalang pertahanan itu sama sekali tidak memiliki alat untuk melawan. Dengan mudah Blue Heavenly Flames telah membakar semuanya. Seolah-olah dia sudah gila. Paman bela diri hebat itu bergegas keluar dari restoran. Apa yang dia lihat dengan sekali pandang? Sejauh mata memandang menutupi semuanya, seluruh Reef Yellow Star menghujani bola api yang terdiri dari Blue Heavenly Flames. Jumlah yang tak terbatas dikemas dengan padat. Tidak ada tempat yang aman. Melihat adegan ini, paman bela diri hebat ini berdiri di sana tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa tidak mungkin bahkan para ahli tingkat kaisar abadi untuk mengirimkan api surgawi biru sebanyak ini sekaligus. Faktanya bahkan 16 kaisar abadi yang mengatur susunan formasi besar hanya mampu mengirimkan api surgawi biru sebanyak ini dengan bantuan susunan formasi besar dan setelah menyerap energi kosmik. Mungkinkah mereka benar-benar menggunakan api pemurnian dari arai api pemurnian elemen segel? Paman bela diri agung mulai gemetar. Di matanya ada keterkejutan dan ketakutan. Siapa yang gila sampai ekstrim? Siapa yang begitu buas? Refining Flames, apakah Anda akan memurnikan seluruh planet ini? Memurnikan jutaan dewa dan lebih dari 100 juta pembudidaya. Teriakan yang sangat keras cukup untuk meneriakkan dirinya. Serak diteriakkan dari mulut paman bela diri hebat ini. Blue Heavenly Flame jatuh langsung ke paman bela diri hebat ini. Sebuah pedang abadi muncul di tangan paman bela diri agung. Dengan serangan pedang dia menyerang balik Blue Heavenly Flame itu. Sebagai Golden Immortal level 8, bahkan ketika dihadapkan dengan Blue Heavenly Flames masih tidak mudah baginya untuk mati. Siapa ini? Siapa sebenarnya itu? Teriakan marah terdengar dari daerah lain di kota. Jumlah dewa yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dalam kemarahan panik. Orang yang mengatur susunan formasi besar ini ingin membunuh mereka, dan bukan hanya mereka melainkan semua orang di seluruh planet ini. Kekejaman seperti itu telah menyebabkan para dewa yang telah diliputi perasaan putus asa menjadi marah. Belo marah naik dan turun berturut-turut dari seluruh bintang kuning karang. Para pembudidaya tidak dapat menahan api surgawi biru dan segera mati. Bahkan dewa surgawi mati di tempat. Hanya Golden Immortals yang mampu menahan sesaat.
Namun Dewa Emas tahu bahwa mereka hanya mampu menahan sesaat dan begitu api surgawi biru mengelilingi mereka, mereka pasti juga akan mati. Kaisar Yumuyan dan Zibai yang berada di ketinggian di atas bintang kuning terumbu juga dapat mendengar mereka dengan jelas. Kaisar Abadi Muyan memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Saat dia mendengar banyak desahan putus asa dan kebencian dalam suara-suara itu, hatinya juga sedikit bergetar. Adapun pedang berdarah hijau Immortal Zibai, dia telah menarik kembali matanya. Adapun Kaisar Yu, wajahnya benar-benar tanpa emosi. Namun ada sedikit kegembiraan di matanya. Sungguh kebencian yang besar. Anda semua bisa membenci semua yang Anda inginkan. Sayangnya bahkan sampai mati Anda masih belum tahu siapa yang membunuh Anda. Kaisar Yu tidak terpengaruh sedikit pun. Qin Yu, saya bahkan telah mengubur seluruh planet dengan Anda harus mati bahagia sekarang. Setitik pasir di Reef Yellow Star. Persis seperti apa realem Jianglan telah berubah. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu telah membawa Little Niuwa keluar dari King Yu Immortal Mansion dan ke alam Jianglan. Niuwa kecil masih pingsan. Qin Yu tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya kepadanya setelah dia bangun. Itu semua karena aku. Qin Yu dipenuhi dengan rasa bersalah. Mendadak Qin Yu merasakan bahwa alam Jianglan sedang dibakar oleh api surgawi biru. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa aneh. Kesadaran abadi Qin Yu mulai menyebar dari alam Jianglan. Dalam waktu singkat itu mencakup setengah dari bintang kuning terumbu karang. Apa yang dilihatnya menyebabkan dia menggigil dan matanya memerah. Bintang karang kuning yang sangat besar itu adalah 1/10 dari ukuran sebelumnya. Semua tempat lainnya dibakar menjadi kehampaan. Di bawah Blue Heavenly Flames, batu-batu itu dan seterusnya terbakar begitu parah sehingga tidak ada abu yang tersisa. Siapa ini? Siapa yang ingin membunuh kita? Raungan marah masih bergema tanpa henti di langit di atas bintang kuning terumbu karang. Beberapa ratus dewa emas dengan kekuatan kuat masih terbang di langit. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan ekspresi jahat. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh. History, perjuangan sebelum mati. Raungan marah telah menyebabkan Qin Yu menggigil di dalam hatinya. Dia tidak pernah mengantisipasi Kaisar Yu menjadi begitu kejam. Ketika dia berada di Blue Snow Star, Kaisar Yu tidak dapat menemukannya dan akhirnya hanya mengirim orang untuk mengawasinya. Namun kali ini Kaisar Yu sebenarnya ingin membakar seluruh planet. Pikiran Qin Yu berada dalam kekacauan. Di bawah nyala api Blue Heavenly Flames, beberapa ratus dewa emas yang tersisa semuanya mulai jatuh dan mati. Namun belau marah mereka terus bergema di siling elemen Refining Flames Array. Bintang kuning karang yang sangat besar mulai tumbuh semakin kecil. Saat ini hanya sebesar satu gunung. Namun di bawah nyala api Blue Heavenly Flames, bintang kuning karang berukuran gunung ini masih tumbuh lebih kecil sedikit demi sedikit. 8 dewa emas ini 7 di antaranya adalah dewa emas level 9 dan yang lainnya adalah dewa emas level 8. Kedelapan dewa emas ini masih berjuang. Mereka sudah terbang sedekat mungkin ke jaring cahaya. Siapa sebenarnya yang membunuh kita? 8 dewa emas ini berteriak dengan marah ke arah jaring cahaya. Hanya ada obsesi terakhir di hati 8 dewa emas ini untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk membalas dendam. Namun mereka masih ingin tahu siapa sebenarnya yang membunuh mereka. Di langit di atas langit atmosfer, kelompok Kaisar Yu sedang melihat 8 dewa emas terakhir ini. Sekelompok semut suara Kaisar Yu sedingin es. The Reef Yellow Star ternyata masih sebesar ini. Itu sebagian besar adalah biji berkualitas tinggi, sudah sangat sulit untuk memurnikannya dengan Blue Heavenly Flames. Jalankan api surgawi yang sangat senyap. 16 Kaisar Abadi hanya mampu membuat gumpalan besar api surgawi sangat diam dengan bantuan arai api pemurnian elemen segel yang meminjam kekuatan energi kosmik. Warna kulit 16 Kaisar Abadi ini semuanya mulai memerah. Mereka mengeksekusi segel tangan secara berurutan.
Benang api emas buram ditembakkan dari telapak tangan mereka. Pada saat yang sama seluruh siling elemen Refining Flames Array juga mulai bergetar. Energi kosmik mulai berkumpul dengan panik menuju arai api pemurnian elemen segel. Api internal diwarnai emas dan api eksternal diwarnai biru. Itu tepatnya adalah api surgawi yang sangat senyap. Satu persatu api surgawi sangat sunyi ditembakkan dari jaring cahaya. Beberapa ratus api surgawi yang sangat senyap ditembakkan secara berurutan dari jaring cahaya. Pada saat yang sama jaring cahaya juga menyerap energi kosmik untuk menyeduh kelompok api surgawi sangat senyap berikutnya. Itu adalah api surgawi yang sangat sunyi. 8 dewa emas terakhir tercengang. Membunuh mereka. Kaisar Yu memerintahkan. 16 kaisar abadi yang mengendalikan susunan formasi besar segera mengendalikan api surgawi yang sangat diam untuk mengelilingi 8 dewa emas. Bahkan jika 8 dewa emas sekali lagi melarikan diri untuk hidup mereka masih tidak dapat berlari lebih cepat daripada api surgawi yang sangat senyap. Pedang abadi mereka dibakar dan dilelehkan oleh api surgawi yang sangat sunyi. Dengan tubuh Golden Immortals ketika dihadapkan dengan api surgawi yang sangat senyap mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan segera dibakar menjadi ketiadaan. Bahkan Naschen Souls mereka dilebur menjadi cairan. Setelah energi dalam Naschen Souls mereka benar-benar dikonsumsi itu juga dibakar menjadi ketiadaan. Dan pada saat ini beberapa ratus api surgawi yang sangat senyap telah menutupi gunung kecil itu dari semua sisi. Gunung kecil itu adalah yang tersisa dari seluruh Rift Yellow Star setelah dibakar dan dimurnikan oleh Blue Heavenly Flames. Dengan kecepatan yang menakutkan gunung kecil itu dengan cepat mengecil. Setelah beberapa saat arai api pemurnian elemen penyegel sekali lagi mengirimkan babak baru api surgawi sangat senyap. Volume gunung kecil itu menurun dengan cepat. Akhirnya itu berubah menjadi ukuran rumah biasa. Lambat laun gumpalan seukuran rumah ini terus mengecil. Pada saat yang sama itu juga mulai berubah menjadi cairan dan mulai menetes ke segala arah setelah akhirnya memurnikannya sepenuhnya. Cairan itu hanya berukuran setengah rumah. Yang mulia cairan itu adalah bahan yang bisa disempurnakan menjadi pedang abadi kualitas tinggi, kata Mu Yan. Untuk memperbaiki pedang abadi kualitas terbaik nyala api yang dibutuhkan adalah api surgawi yang sangat senyap. Di mana artefak ilahi King Yu Immortal Mansion itu pasti tidak dapat menahan api surgawi yang sangat sunyi. King Yu seharusnya sudah mati. Namun artefak ilahi miliknya tidak akan dilebur oleh api di mana artefak ilahi miliknya. Kaisar Yu dengan hati-hati menggunakan kesadaran abadi untuk memeriksa bongkahan besar cairan yang dibakar oleh api surgawi yang sangat sunyi. Artefak ilahi tidak muncul menandakan bahwa King Yu masih belum mati. Mungkinkah King Yu Immortal Mansion tidak terbakar? Senyuman dingin muncul di wajah Kaisar Yu. Meskipun tidak berhasil terbakar itu pasti masih ada di dalam gumpalan cairan itu. Kesadaran abadi Kaisar Yu dengan hati-hati memeriksa setiap tetesan cairan. Namun dia tidak tahu bahwa alam Jianglan telah berubah menjadi tetesan cairan. Kaisar Yu dengan hati-hati memeriksa semuanya ekspresinya berangsur-angsur menjadi pucat. Ciri tetesan sangat sulit ditiru. Saat bergerak bentuknya terus berubah. Qin Yu berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan perubahan penampilan realem Jianglan. Saat tetesan air menyentuh tetesan lain deformasi akan terjadi. Qin Yu perlu mengubah alam Jianglan setiap kali itu terjadi. Secara keseluruhan berubah menjadi cair jauh lebih sulit daripada berubah menjadi padat. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan kesadaran abadi Kaisar Yu dengan hati-hati memeriksa semuanya. Agar tidak ditemukan ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Qin Yu. Tarik api surgawi yang sangat sunyi Kaisar Yu tiba-tiba memerintahkan. Seketika 16 kaisar abadi mematuhi perintah dan berhenti. Satu persatu api surgawi yang sangat senyap menarik diri dari gumpalan cairan itu. Setelah kehilangan pembakaran api surgawi yang sangat senyap cairan itu segera mulai mengembun menjadi padat.
Haha, apa itu Qin Yu? Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Kaisar Yu menunjukkan senyum gembira. Dia segera bergegas menuju jaring cahaya dari siling elemen Refining Flame Array. 16 Kaisar Abadi segera mengizinkan Kaisar Yu untuk melewatinya. Sesaat Kaisar Yu telah terbang di samping gumpalan cairan itu. Qin Yu, kamu bisa berhenti bersembunyi, aku tahu kamu bisa mendengarku. Kaisar Yu memiliki ekspresi yang sangat percaya diri. Anda mengubah Qin Yu Immortal Mansion menjadi tetesan dan bahkan mengubah propertinya sesuai dengan karakteristik tetesan air itu pasti menakjubkan. Saya juga tidak berhasil menemukan Anda selama ini, sayangnya saya tiba-tiba menghapus flame surgawi yang sangat senyap dan tetesan lainnya segera membeku. Di antara semua tetesan air ini hanya ada satu yang mengeras sedikit lebih lambat. Meskipun waktunya sangat singkat tetapi itu mudah dideteksi oleh kesadaran abadi saya. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu merasa tidak berdaya. Tidak peduli seberapa cepat reaksi seseorang itu tidak dapat dibandingkan dengan reaksi alami dari cairan. Ketika flame surgawi yang sangat senyap dihilangkan, tetesan cairan itu secara naluriah membeku. Pada saat Qin Yu bereaksi, kecepatan reaksinya sudah sedikit lebih lambat. Meskipun itu hanya sesaat lebih lambat, tetapi dengan kesadaran abadi Kaisar Yu itu mudah dibedakan. Kaisar Yu, kamu benar-benar luar biasa. Itu benar, saya telah ditemukan oleh Anda. Namun kamu pikir kamu bisa menangkapku? Qin Yu tidak peduli sama sekali. Alam Jianglan adalah artefak ilahi. Qin Yu yakin dalam pembelaannya. Untuk menghancurkan artefak ilahi adalah masalah yang sangat sulit. Artefak ilahi seperti namanya adalah senjata yang dimurnikan di alam ilahi. Orang-orang dari alam abadi dan iblis ingin menghancurkannya, itu sangat sulit. Haha, Qin Yu, mungkinkah Anda berpikir bahwa Qin Yu Immortal Mansion dapat melindungi Anda? Nada suara Kaisar Yu dipenuhi dengan penghinaan. Qin Yu sedikit terkejut. Rumah abadi Qin Yu. Segera setelah itu Qin Yu menyadari bahwa sampai sekarang Kaisar Yu masih berpikir bahwa ia bersembunyi di rumah abadi Qin Yu. Kaisar Yu sama sekali tidak tahu tentang keberadaan alam Jianglan. Kaisar abadi Ni yang aku bahkan tidak menganggapnya sangat kuat di masa lalu. Namun tidak pernah saya berharap bahwa sebelum kematiannya dia akan meningkatkan pertahanan Qin Yu Immortal Mansion ke tingkat yang bahkan api surgawi sangat sunyi tidak dapat membakarnya. Layak dikagumi, benar-benar layak dikagumi, Kaisar Yu berkata dengan acuh tak acuh. Namun Qin Yu, Anda tidak harus senang terlalu cepat. Bahkan armor ilahimu itu Black Frozen Snow, aku masih bisa menerobosnya. Jangankan Qin Yu Immortal Mansion milikmu ini, Qin Yu terkejut. Menerobos armor ilahi saat itu Nenek Yin Hua telah mengatakan bahwa tidak kurang dari 10 orang di alam abadi dan iblis yang dapat menembus armor ilahi saya. Tampaknya Kaisar Yu ini adalah salah satunya. Qin Yu menjadi sedikit khawatir. Pedang Kaisar Agung adalah senjata ilahi kualitas menengah. Dengan kekuatan Kaisar Yu yang melampaui Qin Yu, ia benar-benar mampu menembus armor ilahi Qin Yu dengan pedang Kaisar Agung. Bagaimanapun Divine Armor tidak dapat sepenuhnya menggunakan pertahanannya saat dikenakan oleh Qin Yu. Bisakah Kaisar Yu menerobos alam Jianglan? Paman Lan juga belum memberitahuku dengan tepat level Divine Artifact di realm Jianglan ini. Qin Yu menjadi bingung. Namun dia sudah lupa bahwa dengan kekuatannya saat ini dia hanya bisa membuka lapisan pertama alam Jianglan. Apakah alam Jianglan akan menjadi artefak ilahi biasa? Dengan teriakan keras Kaisar Yu memegang pedang Kaisar Agung di tangannya saat dia menembus udara. Dorongan itu begitu kuat sehingga mampu menghancurkan senjata abadi berkualitas tinggi dengan mudah. Ujung pedang Kaisar Agung baru saja ditusuk di titik pada tempat alam Jianglan. Saat pedang Kaisar Agung ditusuk, alam Jianglan secara tak terduga tidak bergidik sedikit pun. Wajah Kaisar Yu yang sebelumnya dipenuhi dengan kepercayaan malah berubah menjadi salah satu keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Yu sangat terkejut.
Dorongannya itu setidaknya 80% dari kekuatannya. Bahkan jika itu adalah armor ilahi salju beku hitam juga kemungkinan akan hampir pecah. Namun King Yu Immortal Mansion ini mengapa tidak ada reaksi apapun? King Yu yang berada di alam Jianglan menghela nafas lega. Mustahil, apa yang sebenarnya dilakukan Kaisar Abadi Ni yang pada King Yu Immortal Mansion? Bagaimana mungkin itu bisa bertahan melawan pedang Kaisar Agungku? Tidak dapat memahami Kaisar Yu malah bertanya pada Qin Yu. Hati Qin Yu mulai tenang. Dia secara acak membuat kebohongan. Dia masih belum ingin orang lain tahu tentang keberadaan alam Jianglan. Anda ingin menerobos itu dalam mimpimu. Penghalang pertahanan yang dia pahami sebelum kematiannya, Kaisar Yu sangat takjub. Ni yang ini benar-benar luar biasa baginya untuk benar-benar menciptakan penghalang pertahanan yang luar biasa. Tidak peduli siapa yang ditanya Kaisar Yu masih tidak mungkin kebohongan ini dipatahkan. Lagi pula bahkan iblis darah berambut putih Xiu Yileng meskipun dia hanya menyerang King Yu Immortal Mansion milik Qin Yu tidak dapat menembus penghalang pertahanan. Dengan demikian dia secara alami tidak tahu tentang kekuatan pertahanan sebenarnya dari King Yu Immortal Mansion. Penghalang pertahanan yang Ni yang sampai pada pemahaman dan ciptakan di ranjang kematiannya. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak mungkin sekuat itu. Mencapai titik ini bagaimana mungkin Kaisar Yu menyerah? Dia mengangkat pedang Kaisar Agung. Deretan cahaya emas sedang dipancarkan dari pedang Kaisar Agung. Pada saat yang sama Kaisar Yu mengeksekusi banyak segel tangan dengan tangan kirinya. Segel jimat emas yang luar biasa ditembakkan ke arah pedang Kaisar Agung dari tangan Kaisar Yu. Cahaya keemasan pedang Kaisar Agung semakin menyilaukan. Namun Kaisar Yu masih belum menyerang. Dia terus-menerus menyimpan kekuatan serangan. Datanglah padaku jika kamu memiliki keterampilan. Qin Yu dipenuhi dengan keyakinan. Serangan pedang darimu sebelumnya bahkan tidak menyebabkan efek sekecil apapun pada alam Jianglan. Bahkan jika Anda meningkatkan kekuatan Anda 10 kali lipat masih mustahil bagi Anda untuk menerobos alam Jianglan. Pertahanan alam Jianglan milik Paman Lan benar-benar luar biasa. Aku benar-benar bertanya-tanya tingkat apa artefak ilahi dari alam Jianglan ini. Setelah menerima serangan Qin Yu sudah memiliki pemahaman tentang pertahanan realem Jianglan. Kaisar Yu ingin memecahkannya, dia jauh dari mampu. Kulit Kaisar Yu mulai memerah. Cahaya keemasan dari pedang Kaisar Agung yang dia pegang sudah tumbuh ke tingkat kecerahan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama pedang Kaisar Agung bergetar tanpa henti. Seolah ingin terbang dari tangan Kaisar Yu. Kaisar Yu tahu bahwa ini adalah kekuatan serangan maksimum yang dapat dia tampilkan dengan pedang Kaisar Agung. Semua energi terikat sepenuhnya. Pada saat yang sama segel jimat digunakan untuk membuat entitas yang diatur menyebabkan kekuatan serangan tumbuh lebih kuat. Jika energi di dalam pedang Kaisar Agung menyebar itu cukup untuk menghancurkan sebuah planet. Namun energi ini saat ini terkondensasi bersama. Pedang Kaisar Agung telah berubah menjadi sinar keemasan yang sangat tipis. Dengan ganasnya itu ditembak di titik hijau. Bang, alam Jianglan masih tidak rusak sedikit pun. Qin Yu yang berada di dalam alam Jianglan memiliki senyum dingin. Mungkinkah ini serangan terkuatmu? Sayangnya alam Jianglan bahkan tidak rusak sedikit pun. Anda ingin menerobos alam Jianglan Anda jauh dari mampu. Ekspresi Kaisar Yu berubah, sensasi manis terasa di tenggorokannya saat jejak darah keluar dari sudut mulutnya. Kaisar Yu terluka sungguh pertahanan yang kuat bahkan armor ilahi itu tidak memiliki pertahanan yang begitu kuat. Kaisar Yu memiliki kulit pucat. Meskipun dia telah menjebak Qin Yu tapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun untuk Qin Yu. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu sekarang tidak lagi peduli tentang Kaisar Yu yang berada di luar. Dia tahu bahwa Kaisar Yu tidak dapat melakukan apapun pada alam Jianglan. Qin Yu melambaikan lengan bajunya kembali dan King Yu Immortal Mansion muncul di lapangan hijau alam Jianglan.
Pada saat yang sama Qin Yu memanggil 4 orang dari Atlas 10.000 binatang Konglan, Tugang, Tangmeng dan Waner. Memberi hormat kepada Tuan. Keempat membungkus secara bersamaan. Qin Yu mengangguk dan berkata, Konglan, aku punya masalah untuk diminta dari kalian berempat. Tuan tolong bicara, sebagai kepala lapisan kedua dari Atlas 10.000 binatang Konglan secara alami adalah pemimpin dari keempatnya. Qin Yu menunjuk Niuwa kecil yang tidak sadar dan berkata, Kaisar Yu ingin menangkapku, dia telah membakar seluruh Reef Yellow Star. Niuwa kecil ini adalah satu-satunya yang selamat. Saya memiliki metode kultivasi di sini, kalian berempat untuk sementara membantu saya mengajarinya. Qin Yu saat ini tidak punya waktu sama sekali untuk mengajar Niuwa kecil. Pendidikan pada masa kanak-kanak sangatlah penting. Qin Yu tidak ingin Niuwa kecil masih memiliki temperamen seorang anak setelah ia tumbuh dewasa. Waner akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Niuwa kecil. Tugang dan Tangmeng akan bertanggung jawab untuk mengajarkan serangan kultivasi dan sebagainya. Kalian juga harus mengajarinya beberapa interaksi antara orang-orang dan sebagainya. Konglan, Anda harus mengawasi dan merencanakan segalanya, kata Qin Yu langsung. Ya Tuan. Keempatnya segera menerima pesanan. Kalian semua bisa tinggal di King Yu Immortal Mansion, jika ada masalah kalian bisa mengirimiku transmisi. Dengan gerakan niat Qin Yu, bagian dalam seluruh alam Jianglan telah berubah. Tanpa izin Qin Yu, Konglan dan mereka juga tidak mungkin melihatnya. Tanah hijau ini adalah lokasi di mana Qin Yu hendak berlatih. 10.000 binatang atlas untuk membuka lapisan ketiga seseorang membutuhkan kekuatan kaisar abadi tingkat 1. Qin Yu menggenggam gulungan di tangannya. Dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dia sudah mencoba membuka lapisan ketiga, namun kekuatannya masih belum mencukupi. Kekuatan Black Hole Realm level menengah hanya dekat dengan level 9 Golden Immortal. Masih ada celah besar antara itu dan Kaisar Abadi tingkat 1. Qin Yu duduk bersila di tanah hijau. Setidaknya aku akan mengolahnya sampai level akhir Black Hole Realm dan membuka lapisan ketiga dari 10,000 Beast Scroll. Aku ingin tahu Kaisar Iblis macam apa yang berada di lapisan ketiga dari gulungan 10.000 binatang dan seberapa kuat kekuatan serangan mereka. Tiba-tiba tatapan Qin Yu menjadi dingin. Tidak pernah aku berharap bahwa Kaisar Yu ini masih belum menyerah. Itu karena dia merasakan bahwa alam Jianglannya sedang diserang dengan panik oleh banyak Kaisar Abadi. Setitik hijau di sekitar titik itu ada lebih dari selusin Kaisar Abadi. Kaisar Abadi ini semua adalah bawahan elit Kaisar Yu. Beberapa dari mereka telah melarikan diri dari dua planet lainnya. Bagaimanapun sejak Qin Yu tiba di Reef Yellow Star, perangkap yang diletakkan di dua planet lainnya menjadi tidak berguna. Kaisar Yu memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Siapapun yang berhasil menembus titik hijau ini, aku akan memberinya artefak ilahi. Perintah Kaisar Yu bergema di telinga mereka lagi. Meskipun artefak ilahi sangat berharga, tetapi Kaisar Abadi yang memiliki teknik khusus mereka sendiri malah hanya saling memandang tanpa daya. Sebelumnya lebih dari selusin Kaisar Abadi mengujinya sendiri secara berurutan. Mereka dengan panik menyerang setitik hijau kecil ini. Mereka bahkan menyerang setitik hijau bersama Kaisar Yu. Namun mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mulia, bagaimana King Yu Immortal Mansion bisa memiliki pertahanan seperti itu? Wajah Immortal Emperor Mu Yan dipenuhi dengan ekspresi heran. Ekspresi Kaisar Yu juga pucat, dia berkata dingin dan tanpa basa-basi. Itu hanya apa yang dikatakan Qin Yu. Apakah itu benar-benar King Yu Immortal Mansion atau masih diperdebatkan? Namun jika titik hijau ini bukan King Yu Immortal Mansion, lalu apa itu? Di seluruh alam abadi dan iblis tidak ada yang pernah mendengar tentang artefak ilahi dengan area spasial di dalamnya. Alam Jianglan benar-benar berbeda dari semua artefak ilahi tipe kantong penyimpanan. Meskipun artefak ilahi tipe kantong penyimpanan sangat berharga, mereka hanya dapat menyimpan benda.
Tidak peduli apa, mereka tidak dapat menyimpan orang kecuali itu adalah mayat. Mereka yang tidak memiliki konsep artefak ilahi tipe area spasial, bagaimana mereka bisa membayangkan artefak ilahi tipe area spasial? Semua kaisar abadi merasa tidak berdaya. Kaisar Yu, bahkan setelah kematian kaisar abadi Ni yang masih lebih kuat darimu. King Yu Immortal Mansion yang dia ciptakan itu tidak mungkin bagimu untuk menerobosnya. Suara King Yu terdengar dari titik hijau. Ini menyebabkan sejumlah besar kaisar abadi melihat ke arah titik hijau. Kaisar Yu berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya. Dia berkata, "King Yu, kamu tidak perlu terus melawan dengan keras kepala. Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir selama Anda segera keluar dari King Yu Immortal Mansion dan menyerahkan 10.000 binatang atlas dan lukisan dewa menyihir, saya akan mengampuni hidup Anda. Divine Armor dan Divine Sword Sky Piercer akan menjadi milik Anda. Saya Kaisar Yu pasti akan mencapai apa yang saya katakan." King Yu mendengar kata-kata itu dan tidak tahu harus berkata apa. "Kaisar Yu, kau akan mengampuni hidupku. Haha, aku akan berada di King Yu Immortal Mansion. Jika kamu memiliki kemampuan maka masuk dan tangkap aku. Anda bahkan tidak bisa menerobos King Yu Immortal Mansion, namun Anda di sini bertindak sangat tinggi seolah-olah hati Anda begitu luas dan lebar. Jangan lupa tentang bagaimana jutaan demi jutaan pembudidaya bintang kuning terumbu mati," kata King Yu. Kata-kata terakhirnya juga mengandung kemarahan. Kaisar Yu sangat marah namun dia tersenyum. Jutaan demi jutaan pembudidaya bintang kuning terumbu, benar ada jutaan demi jutaan pembudidaya dan saya membunuh mereka semua. Bagaimana dengan itu? Mungkinkah Anda ingin balas dendam dengan Anda yang hanya tahu tentang bersembunyi dan melarikan diri? Haha, bahkan jika Kaisar Yu marah dia masih harus menghasut King Yu untuk keluar. "Kaisar Yu, ingatlah bahwa ini bukan berarti aku tidak akan membalas dendam, tetapi waktunya belum tepat," kata King Yu dengan dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu dia berhenti menanggapi kata-kata yang diucapkan Kaisar Yu. Di dalam alam Jianglan, King Yu duduk bersila dan mulai berlatih dengan tenang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.